Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Transisi menuju endemi COVID-19. Pemerintah mulai menyiapkan transisi dari pandemi COVID-19 ke endemi. Transisi disiapkan karena pemerintah menyadari bahwa COVID-19 tidak bisa hilang dalam waktu dekat sehingga masyarakat harus siap hidup berdampingan dengan virus corona. Kesiapan pemerintah itu disampaikan Presiden Joko Widodo seusai meninjau kegiatan vaksinasi COVID-19 di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul, Yogyakarta, Jumat 10 September lalu. Kita harus mulai menyiapkan transisi dari pandemi ke endemi dan juga mulai belajar hidup bersama dengan COVID-19, kata Presiden. Endemi ialah wabah penyakit yang secara konsisten ada, tetapi terbatas pada wilayah tertentu sehingga membuat penyebaran penyakit dan tingkat penularan dapat diprediksi. Ada dua syarat untuk beralih dari pandemi COVID-19 menjadi endemi. Pertama, meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat. Kedua, menurunkan angka infeksi alamiah sehingga juga dapat menurunkan jumlah pasien yang dirawat dan angka kematian COVID-19. Kekebalan tubuh masyarakat didapat lewat vaksinasi. Karena itulah, kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi kemarin, saat ini pemerintah tengah menggencarkan vaksinasi COVID-19 dalam rangka persiapan perubahan status pandemi menjadi endemi. Harus jujur diakui bahwa pemerintah sangat sigap menjalankan program vaksinasi. Kesigapan itu menuai apresiasi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Hingga kemarin, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, 35% penduduk sasaran vaksinasi sudah dapat 1 dosis. Dari sasaran vaksinasi 208,2 juta orang, total vaksinasi dosis pertama lebih dari 72,76 juta orang atau mencapai 34,95%. Sementara itu, total vaksinasi dosis kedua sudah mencapai 41,72 juta orang atau 20,04%. Vaksinasi yang gencar dilakukan itu berkorelasi dengan perkembangan COVID-19 yang terus melandai. Situasi perkembangan COVID-19 di Jawa Bali misalnya terus mengalami perbaikan yang cukup berarti. Hal itu ditandai dengan semakin sedikitnya kota kabupaten berada di level 4. Pekan lalu tercatat masih ada 11 daerah yang menerapkan PPKM level 4. Angka kesembuhan harian secara nasional juga terus bertambah. Berdasarkan data pada 11 September, kumulatif kesembuhan nasional menembus angka 3,9 juta orang atau 93,9%. Tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit kini mulai longgar. Mempercepat transisi pandemi COVID-19 ke endemi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat di hulunya. Karena itu, melandainya penyebaran COVID-19 saat ini patut disyukuri. Tetapi, jangan euforia berlebihan sampai-sampai mengabaikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker. Peran masyarakat di hulu ialah mematuhi protokol kesehatan dengan konsisten menjalankan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Pemerintah juga tidak boleh lalai menjalankan peran 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Selama masa transisi dari pandemi ke endemi, teknologi sangat membantu, seperti aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini menjadi sarana penting menjalani hidup bersama COVID-19. Tidak ada jalan pintas menuju endemi. Tidak pula semudah membalikan telapak tangan. Semua butuh proses dan terutama konsistensi. Konsistensi meningkatkan coverage vaksinasi, konsistensi menjalankan testing, tracing, treatment, dan konsistensi menjalankan prokes 3M. Tanpa konsistensi, jangan pernah bermimpi pandemi COVID-19 menjadi endemi. Tohar kepada Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19 sudah terhubung lewat saluran telepon, Heri Trianto. Mas Heri, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi, ya, Bang Mas Heri.
Pagi Mas Heri. Mas Heri, kita mendengar bahwa pemerintah sedang mempersiapkan bagaimana prosedur ataupun tahapan-tahapan menuju endemi COVID-19. Tapi pertanyaannya begini Mas, endemi ini kan kalau sudah relatif terkendali, benar sih kalau kita lihat angka-angka di aplikasi bahwa memang makin lama makin turun. Tapi apakah memang sudah aman kalau kita turunkan status pandemi menjadi endemi COVID-19 di tengah-tengah kondisi vaksinasi kita yang masih belum mencapai target 208 juta orang? Bagaimana Mas? Iya, saya rasa belum satu pun pernyataan dari pemerintah bahwa kita sudah memasuki periode endemik ya. Dalam kalau kita harus mempersiapkan sebenarnya sudah dilakukan atau sudah dimention sejak Mei di 2020 gitu. Oke. Dan sekarang ketika kita semakin mengetahui bahwa virus ini masih ada 2 hingga 3 tahun lagi misalnya, maka kita memang harus bersiap-siap hidup berdampingan dengan COVID-19. Ini yang perlu ditekankan. Jadi standar operasinya itu kira-kira seperti apa kita hidup bersama pandemi, seperti misalnya bagaimana kegiatan belajar mengajar sekarang juga sudah lagi diuji coba gitu kan. Bagaimana kegiatan di pusat perbelanjaan juga diuji coba. Bagaimana kegiatan di industri, di pabrik-pabrik sekarang juga sudah sedang berjalan, dan kita tahu kan datanya dari aplikasi Peduli Lindungi ternyata itu cukup efektif dalam melakukan screening ya, dan memastikan orang yang beraktivitas di sana adalah benar-benar orang-orang yang sehat gitu. Oke, tapi di saat bersamaan ada juga berita Mas mengatakan bahwa aplikasi Peduli Lindungi itu menangkap fakta bahwa ada sekian banyak orang yang ternyata positif tapi mereka mau berkegiatan sosial, mau masuk ke pusat perbelanjaan, lalu ada sekian banyak orang juga yang datang dari luar Indonesia ternyata tertangkap bahwa mereka positif. Di tengah kondisi yang masih seperti ini sudah cukup aman tidak ya kita mulai bertransisi menuju endemi ini Mas Heri? Iya, sekarang tahapannya masih uji coba dan tidak semua kegiatan masyarakat itu dilepas, dan bahwa masih terbatas ya? Iya, terbatas. Ada masih 1.600-an orang yang dalam kategori hitam ya, kalau dalam aplikasi itu ya. Dapat ininya di screening bahwa dia hitam, itu menunjukkan bahwa sebagian masyarakat kita yang positif COVID atau sedang dalam kontak erat dengan pasien COVID itu masih memaksakan diri untuk berkegiatan sosial tadi. Dan itu gunanya kita screening tadi Mas Bang Leo. Jadi ketika kita screening kita tahu, jadi memastikan, bayangkan 1.600 tadi berbaur dengan di dalam pusat perbelanjaan tanpa kita tahu bahwa dia sebenarnya harus melakukan isolasi mandiri gitu. Oke, Mas Heri, kalau misalnya kita ambil contoh kegiatan belajar mengajar, itu kan pertemuan tatap muka terbatas di pekan-pekan ini sudah mulai dilakukan. Ada yang berpikir begini Mas, itu kalau kemudian sampai ada yang terkena kasus kan akhirnya dihentikan, lalu diisolasi lagi dan sebagainya, menjadi lebih merepotkan lagi. Kenapa tidak tunggu saja vaksinasi ini sudah ya katakanlah 75% dari target, baru kemudian semua kegiatan itu dibuka serta-merta saja, tidak usah seperti sekarang. Karena kalau seperti kegiatan belajar mengajar itu kan masih separuh-separuh Mas. Ada yang datang ke sekolah, ada yang online, itu dikhawatirkan gurunya nanti yang akan kepayahan. Bagaimana Mas Heri? Iya, benar. Memang kita ini dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak mudah. Jadi sudah 18 bulan itu siswa tidak bertemu atau tidak ke sekolah. Situasinya itu juga kompleks ya, kalau kita lihat ya, nanti bisa dibahas tersendiri. Tetapi pada saat yang sama dalam situasi sekarang kita juga harus berpikir soal bagaimananya ya. Bukan boleh atau tidak boleh, tapi bagaimananya kita melakukan itu. Makanya ini dilakukan sehati-hati mungkin dengan standar yang sangat ketat gitu ya. Tadi saya pagi juga ngantar anak saya sekolah ini hari pertama. Itu saya juga deg-degan gitu kan. Dan rasanya sih ya pada satu titik ya kita harus mulai berjalan gitu seiring dengan bertambahnya vaksinasi. Apalagi dari sisi data di vaksinasi juga meningkatnya cukup signifikan hariannya ya, di atas 1,6 juta. Gitu. Mas Heri, terakhir, nanti akan memutuskan status dari pandemi
mungkin menjadi epidemi atau mungkin langsung ke endemi itu siapa dan kapan gitu kira-kira Mas? Ya, tentu saja ini pemerintah dalam hal ini dipimpin oleh Presiden ya untuk memastikan setelah mendapatkan kajian atau dari kementerian lembaga terkait. Jadi saya rasa ini keputusan negara, keputusan politik juga seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Heri Trianto sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi. Iya, Mas Kohar, kalau rencana besar biasanya kalau melihat pengalaman di Indonesia bisa jadi berantakan karena tidak didetilkan, Mas. Ya. Dan ketika dikatakan bahwa kita sekarang sudah mempersiapkan diri, tadi Mas Heri mengatakan dari tahun lalu malah untuk berhidup berdampingan dengan COVID. Kalau tidak ada rinciannya kan bisa berbahaya. Bagaimana Mas Kohar? Ya, kita punya pengalaman yang sangat penting, yang pengalaman yang membuat kita kemudian mampu memberikan langkah-langkah yang lebih hati-hati. Apa itu ketika varian Delta tiba-tiba muncul. Yang awalnya kita sangat yakin bahwa ini tidak akan terjadi gitu kan. Kita selalu mencontohkan India dan India. Tetapi secara tiba-tiba seperti badai begitu, seperti tsunami gitu. COVID itu melanda secara masif hingga kasus harian mencapai puncaknya hampir 57.000 kasus. Dan meninggal juga banyak sekali. Meninggal belasan ribu. Ini kan pengalaman penting. Maka apa yang terjadi sekarang, pemberlakuan PPKM itu adalah belajar dari evaluasi yang terjadi. Prinsip kehati-hatian, jadi penurunan secara bertahap. Nah, hal yang sama saya kira bisa dilakukan untuk proses menuju endemi ini. Kenapa ini penting? Karena ketergesa-gesaan juga akan berakibat fatal. Lalu terlalu lambat juga kehilangan momentum, kan kira-kira begitu. Jadi paling tidak beginilah, ini adalah bagian dari negara, cara negara mengelola masa transisi. Masa transisi itu penting. Jadi ibarat perang, kita perang melawan COVID itu, kita ini hampir menang, tetapi kita belum menang. Nah, biasanya ketika masa yang paling krusial itu justru ketika kita hampir menang. Karena pasukan merasa sudah menang, padahal sudah aman. Lalu kemudian tiba-tiba ya sesuatu yang tidak kita inginkan. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang di luar ekspektasi, di luar dugaan. Nah, ini yang tidak boleh terjadi lagi. Kalau melihat berita-berita belakangan, Mas Kohar, setelah level PPKM di banyak tempat diturunkan, itu kita melihat berita-berita di tempat-tempat wisata puncak, kalau kita bisa sebut, itu melonjak begitu rupa. Saya tidak tahu apakah kemudian mereka di tracing di situ, di testing juga, apakah ada lonjakan kasus di situ. Nah, kita kan khawatir Mas, kalau kemudian baru diturunkan levelnya saja sudah begitu rupa. Apalagi kalau kemudian kita mendengar makin banyak berita bahwa pemerintah sedang bersiap menuju endemi, menurunkan tingkat kegawatan COVID. Orang Indonesia konon katanya tidak bisa dikasih kendur, Mas Kohar. Itu bagaimana, Mas? Ada dua syarat ya. Dua syarat paling utama apabila kita ingin masuk kepada proses transisi menuju endemi. Transisi loh ya, belum endemi. Baru transisinya baru transisinya. Yang paling penting adalah yang pertama harus ada kekebalan kelompok, harus ada kekebalan masyarakat, kekebalan tubuh masyarakat. Itu vaksinasi dong. Apa caranya vaksinasi? Vaksinasi yang mencapai apa? Yang mencapai target sasaran. Sasaran kita berapa? 208 juta. Kalikan 2 dosis berarti ya 416 juta. Ketika nanti 416 juta orang sudah divaksin, pada titik itu sudah ada syarat yang pertama, kekebalan kelompok. Yang syarat yang kedua adalah ya tentu saja infeksi ini harus dimatikan. Mengendalikan infeksi supaya tidak orang mudah tertular. Nah, ini yang dilakukan ya dengan apa? Infrastruktur rumah sakit, protokol kesehatan, disiplin masyarakat terus ketat. Kepastian bagaimana ini bisa disebarluaskan dengan pas ya kepada masyarakat itu akan kita bahas di bagian berikutnya, Mas Kohar. Dan tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, masalah detailnya ini Mas, bagaimana rencana pembagian waktu, tahapan-tahapannya. Kalau sekolah kan sekarang sudah mulai masuk PTM terbatas yang saya lihat begitu. Nah,
Tapi kepada masyarakat umum seperti apa supaya kemudian tidak terjadi seperti yang di puncak itu, banyak penumpukan. Ya, kan proses sekarang sudah diatur. PPKM sudah kita ketahui misalnya ketika dia berada pada level 3, apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh. Ya. Dan tegakkan itu, lakukan itu di lapangan dengan setegak-tegaknya, seluruh-seluruhnya. Oke. Lalu kalau misalnya dia turun menjadi level 2, apa yang harus dilakukan? Maka tadi kita saksikan di pemberitaan di Metro TV, beberapa wilayah kan mulai banyak pelanggaran-pelanggaran. Yeah. Ada kafe yang buka, hiburan malam yang kemudian buka, dirazia dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa memang kejenuhan kan sudah sangat muncul. Yeah. Nah, paling tidak aparat harus tetap bersiaga. Ini yang tidak boleh longgar, tidak boleh kendor tadi kan istilahnya. Di pasar Ciputat kita saksikan kemarin orang juga berkerumun, lalu di Kemang juga sempat ada orang berkerumun. Nah, step-step atau tahapan-tahapan seperti itulah yang juga perlu diadopsi ketika nanti kita sedang menuju dari pandemi menuju endemi. Karena mengelola transisi itu bukan perkara mudah, Leo. Transisi demokrasi kita aja sampai sekarang kan masih tertatih-tatih. Belum beres juga. Dari tahun 98, dari masa otoritarianisme, kemudian ke masa yang kita sebut sebagai reformasi demokrasi. Transisinya kita kan masih tertatih-tatih, masih lihat sana lihat sini. Nah, pengalaman dari politik, transisi politik itu sangat bagus apabila kita lihat juga, kita adopsi juga untuk transisi dalam konteks kesehatan ini. Kenapa? Karena kegagalan di dalam mengelola transisi maka akan berakibat perih di kemudian hari. Untuk jangka panjang ini akan mengganggu, kan sangat mengganggu. Tetapi keberhasilan kita mengelola transisi maka akan semakin kuat ke depan itu. Nah itu dia Mas, mengelola transisi itu yang kita khawatir. Saya masih ingat betul pada saat kejadian di India melonjak karena varian Delta. Kita sudah ingatkan terus-menerus, tapi karena waktu itu bertepatan juga dengan seputar Lebaran, akhirnya terjadi lonjakan. Kita masih ingat bulan Juli lalu belum lama ini bahwa ada lonjakan begitu rupa. Nah itu pada saat itu kan belum banyak yang divaksin. Beberapa teman mengatakan, pokoknya Lebaran tahun depan saya akan mudik apapun yang terjadi. Bahkan beberapa mengatakan akhir tahun ini karena sudah banyak yang divaksin, saya sudah divaksin, semua sudah aman, saya akan pergi. Nah ini kan malah berbahaya Mas. Ya, yang paling penting adalah bagaimana negara beserta aparatusnya, beserta aparatnya itu menegakkan aturan, menjaga pos-pos. Lalu yang paling penting juga bagaimana mereka mengajak komunitas-komunitas yang ada di dalam masyarakat untuk bersama-sama saling menjaga. Jadi ini yang tidak boleh kendor itu juga masyarakat juga dilibatkan. Pelibatan masyarakat itu akan membuat tingkat kesadaran akan semakin menaik. Karena berasal dari masyarakat karena sendiri. Berasal dari masyarakat. Di antara mereka harus ada saling menjaga, saling mengingatkan gitu loh. Oke, Mas Kohar, kita akan coba bertanya juga kepada pemirsa kita, pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara. Ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo dan Bung Kohar. Selamat pagi Pak Sukiwi. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, bagaimana Pak? Ya, pendapat saya, kita jangan euforia dulu. Kita baru dengar lagi itu bahwa ada varian baru yang namanya MU. Jadi new, kita bersyukurlah sekarang sudah ada penurunan yang drastis. Kita sudah boleh katakan ya bersyukurlah ya, di mana apa yang diterapkan oleh pemerintah dengan PPKM ini sehingga terjadi penurunan ini, kita sudah harus bersyukur. Jadi jangan euforia. Ini anak-anak sekolah udah boleh mulai tatap muka, dan kita dengar juga tadi ada kabar bahwa yang di Padang Panjang itu ada 54 murid itu terinfeksi di sekolah itu. Jadi, sudah mulai ada kasus ada siswa yang kena infeksi. Jadi dalam hal ini dalam hal ini mau transisi menuju ke endemi ini, kita harus berhati-hati. Jadi masyarakat ini harus berhati-hati, jaga diri, mulai dari keluarga, kemudian masyarakat. Jangan kita itu sok-sok lah gitu, karena ini nggak bisa main-main punya, menyangkut nyawa. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukiwi ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi.
Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Kohar. Jadi Pagi, begini, Pak Ence. Saya silakan, setuju Pak. sekali tadi. Setuju tadi prolog tadi Bung Leo sempat tanyakan sama Pak Kohar. Loh, kita jangan dulu mestinya berpikir tentang endemi. Karena pandemi ini saja saya melihat Bung Leo, satu contoh di Sulawesi Utara masih barangkali ya baru 50% masyarakat sudah tervaksinasi. Ya ini yang jadi persoalan sebelum kita masuk ke masa transisi kan. Betul tadi Pak Kohar bilang ada masa yang disebut dengan ada dua hal yang harus kita miliki sebelum masuk ke endemi. Nah persoalannya sekarang protokol kesehatan saja banyak yang abai. Kemungkinan lagi pula pernah saya jalan Bung Leo, ada satu kafe. Waduh, kafenya terlalu kecil, tetapi orangnya tempat duduknya saja sudah habis. Jadi ini yang jadi masalah. Jadi Satgas ini kerjanya untuk apa? Jadi pada saat kita dari pandemi masuk ke endemi sebetulnya Satgas itu harus berfungsi. Ya, kalau boleh saya tawarkan untuk Sulawesi Utara saya jadi petugas Satgasnya karena saya peduli Pak Leo dengan kondisi sekarang ini kan masyarakat sudah tidak bisa bergerak lebih. Oke. Itu saja barangkali. Terima kasih Pak Leo. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi. Di belakang Pak Vence ada Pak Denny di Surabaya, Jawa Timur. Pak Denny, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, Bang Kohar. Selamat bertugas. Ya, silakan Pak Denny, pendapat Anda Pak, bagaimana Pak transisi menuju endemi ini? Ya, saya berharap peran serta juga kepedulian dari yang terhormat itu, para pemuka agama, tokoh-tokoh, itu tidak pernah ikut bosan membantu menyuarakan kepada rakyat agar tetap mentaati prokes ini, Pak. Jadi untuk mensukseskan vaksinasi, padahal pemerintah ini kan terus berupaya untuk memperbaiki 3T dan data-data ini. Untuk memberikan info yang benar juga gampang, karena susah ini Pak. Banyak yang mau vaksin ini semua bingung itu Pak. Di sini sekarang ya. Hukum yang berat Pak bagi pelanggar prokes itu sudah tidak ada ampun, karena bukan membahayakan jiwanya sendiri, tapi membahayakan jiwa orang banyak. Itu aja Pak. Baik. Terima kasih. Selamat bertugas Bang Leo dan Bang Kohar. Sukses. Baik. Sehat selalu. Terima kasih Pak Denny di Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Nah ini memastikan bahwa kekhawatiran itu tidak terlanggar. Kembali lagi Mas, saya terus terang masih trauma dengan apa yang kita sampaikan jelang Lebaran, ditabrak juga dan akhirnya kasusnya melonjak. Dan bulan Juli kita masih sangat ketakutan untuk buka telepon genggam karena yang ada adalah berita-berita kematian. Tapi kita harus jeda dahulu Mas Kohar, tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dalam beberapa diskusi dengan beberapa teman, Mas Kohar, memang ada yang sangat semangat untuk kemudian bertatap muka semua hal. Tapi ada juga yang sangat ketakutan, yang tidak mau memberikan izin untuk anaknya sekolah ke gedung sekolah tatap muka. Tapi memang kan pada akhirnya kita harus kembali lagi ke kehidupan sebelum pandemi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa kemudian menggambarkan garis besar rencananya seperti apa transisi menuju endemi, dan itu sampai kepada orang atau masyarakat yang paling bawah? Kita punya Kementerian Kesehatan yang dia bertugas untuk menjelaskan sejelas-jelasnya tentang bagaimana pandemi, bagaimana endemi itu. Kita memiliki Satgas yang bisa beroperasional sampai ke wilayah-wilayah yang paling luar sekalipun di Indonesia, yang mereka juga merupakan bagian dari yang ikut serta menjelaskan pada publik tentang bagaimana mengelola transisi itu. Kita punya kaki-kaki sampai bawah, ada RT, ada Satgas-Satgas yang levelnya RT. Tadi Pak Vence misalnya juga mengatakan secara sukarela karena peduli dia ikut menjadi itu. Nah, setiap kelompok, setiap orang, setiap pihak mengambil bagian masing-masing, maka proses transisi ini akan terkelola dengan baik. Intinya adalah bagaimana partisipasi itu dibuka seluas-luasnya, supaya saling mengingatkan, tadi saya katakan. Yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana kita memelihara kesabaran ini. Kesabaran itu termasuk diantaranya adalah kedisiplinan dalam
protokol kesehatan. Itu juga bagian dari kesabaran. Saya ingat kata-kata Mahatma Gandhi itu. Kalau kesabaran itu lebih berharga daripada apapun, maka pertahankan itu sampai akhir zaman. Dan kalau kesabaran itu dipegang secara teguh, maka dia akan bisa memenangkan kasus besar apapun, bahkan badai yang paling besar sekalipun. Ini kata Gandhi. Oke, masalahnya Mas Kohar, maaf saya potong sedikit. Orang Indonesia kan tidak seperti itu, Mas. Disiplinnya maaf rendah, kesabarannya maaf rendah. Kita sudah ingatkan begitu rupa. Saya masih ingat sebelum Lebaran, jangan mudik, jangan bepergian, jangan berkerumun. Melakukan itu juga lonjakan begitu rupa. Kasusnya parah bulan Juli, Mas. Nah, ini bagaimana kita bisa percaya bahwa kita sudah lebih baik daripada itu? Ya, pengalaman ketika menghadapi varian Delta, ketika kita dihadapkan bahwa kematian itu seperti teman berkelakar. Artinya kematian itu semakin dekat. Setiap sekian menit muncul bunyi sirine, ada ambulan dan seterusnya. Masyarakat kemudian ketakutan. Pada titik itulah kita mengevaluasi diri. Dan ketika itu apa yang terjadi? Masyarakat manut kan? Ketika ditegakkan hukum, masyarakat manut. Karena ketakutan? Betul, karena ketakutan. Jadi apapun bungkusnya, apakah karena ketakutan, lebih-lebih apabila karena kesadaran, maka itu harus diciptakan. Yang paling benar adalah bagaimana menciptakan kesadaran secara bersama-sama. Ketika kesadaran itu tidak kunjung muncul dan yang muncul adalah kebandelan, maka hukum harus ditegakkan. Kepada mereka-mereka yang bandel ini, hukum harus betul-betul diperlakukan dengan cara yang pas, dengan cara kalau perlu ya dengan intensitas kekerasan yang lebih. Termasuk kepada dalam tanda petik oknum pejabat atau tokoh-tokoh masyarakat yang memang punya kedudukan sosial lebih tinggi, yang melanggar pun harus dihukum. Equality before the law, jadi kan kesamaan di depan hukum. Oke, tapi kan kita belum pernah melihat itu, Mas. Sehingga kemudian ada beberapa orang mengatakan ini hanya tajam ke bawah saja nih. Bagaimana, Mas? Ada. Jadi beberapa bupati misalnya atau wakil bupati di beberapa daerah kita saksikan mereka menggelar ada hajatan atau rame-rame. Setelah itu mereka kena sanksi. Oh, ada sanksinya ya? Ada sanksi. Baik sanksi secara administratif dalam artian dia harus membayar denda, maupun sanksi dalam pengertian yang sebenarnya. Dibawa ke Satgas, dia diadili di Satgas. Bahkan dia kena sanksi sosial dari masyarakat, diberitakan, dimunculkan. Nah, ini kan berupa sanksi. Artinya ada yang sudah dilakukan di Jawa Tengah. Ketua DPRD juga pernah mendapatkan sanksi semacam itu. Jadi kalau semua aparat setia, pegang teguh, tegak lurus pada aturan, untuk menegakkan aturan, maka transisi ini akan lebih mudah untuk dikelola. Hidup, jadi pesan penting dari ketika pandemi menuju endemi itu adalah kesadaran kita bahwa kita ini akan selamanya hidup, atau paling tidak untuk jangka waktu yang sangat lama, hidup dengan kemungkinan risiko COVID. Sejauh ini sudah sejauh apa ya sosialisasi dari pemerintah, dari Satgas atau apapun lah lembaganya, untuk kita mengerti transisi menuju endemi, Mas? Karena saya dengar 1, 2, tapi kan kita tidak melihat itu sebagai satu kampanye yang terstruktur, sistematis dan masif gitu. Sebetulnya sudah dimulai ketika ada banyak sekali kampanye kenormalan baru. Hidup dengan kenormalan baru. Itu transisi sebetulnya. Sebetulnya sama? Betul, sama. Tetapi apa yang terjadi ketika kita sedang giat-giatnya mengamankan itu, ada disiplin yang mulai longgar. Ada protokol kesehatan yang mulai dilanggar. Ada masyarakat yang mulai, ternyata COVID sudah landai, maka kita sudah saatnya untuk berpesta pora. Jalan-jalan. Kita jalan-jalan dan seterusnya. Yang terjadi kemudian ada varian Delta. Nah, itu cukup memberikan pengalaman. Mestinya ya, harusnya cukup untuk memberikan kita pengalaman agar kita tidak terantuk 2 kali. Agar kita tidak menjadi keledai. Nah, itu yang paling harus dimention terus-menerus. Kenormalan baru itu sebetulnya adalah proses transisi. Normal baru itu ya misalnya orang nanti akan menjadi terbiasa masuk, mau nonton sepak bola, masuk stadion dia harus
punya scanning QR code. Ketika nanti vaksinasi sudah dilakukan, dia harus memulai dengan apa? Ketika masuk sekolah dia harus memulai dengan cuci tangan. Jadi kebiasaan baru, hidup dengan normal baru, dengan kebiasaan baru yang kemarin dikampanyekan sangat masif, itu sebetulnya adalah proses menuju transisi menuju endemi. Itu bagian dari mengelola itu. Sayangnya masyarakat kita atau publik juga penegak hukum itu mulai kendor. Maka yang terjadi kemudian adalah badai COVID yang luar biasa itu. Tokoh masyarakat tadi beberapa pemirsa kita mengharapkan juga berperan banyak, Mas, karena kita harus akui bahwa ada juga orang-orang yang mungkin termasuk tokoh yang masih tidak sejalan sebetulnya. Vaksin masih mereka bilang dilarang begitu, lalu masih tetap ada yang mengatakan COVID tidak ada. Nah ini bagaimana, Mas? Jumlahnya semakin kecil. Makin sedikit. Jadi gini, seperti di forum ini pernah saya katakan, kita jangan selalu melihat gelas kosong. Ada setengah kosong, ada gelas kosong, ada gelas terisi. Kenapa kita tidak mencoba untuk meneliti atau melihat gelas yang terisi? Gelas yang terisi itu nanti bisa kita minum, airnya sehat dan seterusnya. Kenapa selalu kita bicarakan adalah gelas kosong? Hanya berapa persen mereka yang berlaku usil seperti itu atau bandel seperti itu? Mereka kecil. Kalau mereka terus yang kita bahas, orang-orang yang sedikit ini, sosok-sosok yang sedikit ini, kesannya mereka akan kita besar-besarkan, kita glorifikasi, akan kita kasih panggung kan. Jadi memberi panggung yang sebaik-baik panggung adalah mereka yang selalu menganjurkan kepada kebaikan, menganjurkan untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan, untuk selalu siap untuk menghadapi keadaan dalam waktu yang sangat lama. Organisasi-organisasi kemasyarakatan juga bersama-sama ikut berpartisipasi. Saya menjadi tertarik Muhammadiyah ketika organisasi massa Islam Muhammadiyah, muktamarnya kan diundur tuh. Akhirnya diundur sampai November 2022. Karena mestinya COVID, 2020. Karena COVID. Tadinya sempat diundur sampai Juni 2022, tapi kemudian diundur lagi. Itu pun akan menggunakan model hybrid. Apa yang pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa sebetulnya Muhammadiyah sudah mulai mempelajari bagaimana transisi nanti menuju itu, endemi itu. Jadi kalau semakin banyak kelompok-kelompok masyarakat yang mulai menerapkan hal semacam ini, maka mengelola transisi ini akan menjadi lebih mudah. Baik, jadi kita pun media massa tentunya harus banyak berperan dalam hal ini. Betul, terutama dalam sosialisasi tadi. Itu dia. Baik, kita harapkan kita bisa sama-sama melewati transisi menuju endemi COVID-19 ini dengan tetap aman tentunya. Mas Abdul Qohar, terima kasih. Terima kasih. Sudah di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, tidak ada jalan pintas menuju endemi. Semuanya butuh proses dan terutama konsistensi. Konsisten dalam meningkatkan coverage vaksinasi, menjalankan testing, tracing, treatment, serta juga konsisten untuk menjalankan protokol kesehatan. Mari tetap laksanakan protokol kesehatan, pakai masker Anda, cuci tangan Anda. Kalau tidak perlu, tidak usah kemana-mana. Saya Leonard Samosir, terima kasih sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV